مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nuruz Zolam mengatakan para nabi ini punya klasifikasi, punya tingkatan. Jumlah keseluruhan sebagaimana hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Alamil Ghuyub yang disusun oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naskabandi. Beliau meriwayatkan Abu Dzar bertanya ke Nabi berapa jumlah para nabi, dijawab 124.000. Riwayat yang lain Nabi katakan Rasulnya 315. Jadi 124.000 ini para nabi. Ini orang pilihan. Jadi para nabi ini semuanya pilihan Allah. Di antara 124.000 pilihan Allah, Allah pilih juga, yaitu Rasul. Jadi beda ya. Semua yang namanya Rasul pasti nabi. Yang namanya Rasul pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu Rasul. Ada definisi yang sederhana disebutkan dalam kitab-kitab. Perbedaan Rasul dan Nabi ini banyak penjelasannya. Di antaranya, kalau seorang Nabi diperintahkan oleh Allah menyampaikan dakwah kepada kaumnya, maka dinamakan dia Nabi dan Rasul. Tapi kalau dakwanya itu hanya untuk dirinya saja atau kepada keluarganya saja, maka dinamakan Nabi. Itu perbedaan pertama. Yang kedua, kalau para nabi itu tidak diberikan kitab suci. Tidak diberikan kitab suci. Jadi kitab suci bukan hanya 4. Bukan hanya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, bukan hanya 4. Tapi kitab suci itu jumlahnya sebagian ulama mengatakan ratusan. Cuma yang wajib kita tahu 4. Kenapa yang wajib kita tahu 4? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa yang wajib 4? Kita wajib untuk tahu kitab suci itu 4. Kenapa? Karena 4 kitab suci ini disebutkan dalam Al-Quran. Yang lain tidak. Makanya wajib kita tahu. Nah, disebutkan para rasul itu adalah mereka yang mendapatkan kitab suci dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah. Berarti beda ya. Nabi dengan Rasul beda. Makanya saya katakan seluruh para Rasul pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu seorang Rasul. Berarti ada klasifikasi. Para Nabi orang pilihan 124.000. Di antara 124.000 Allah pilih lagi. Pilih pangkatnya lebih tinggi dari para Nabi apa? Rasul. Para Rasul 315. Ini terbaik nih, 315. Rasul pertama Nabi Nuh. Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam. Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 315 rasul. Kemudian 315 rasul Allah pilih lagi yang punya kelas yang tinggi, namanya ulul azmi. Ulul azmi ini artinya para nabi yang punya kesabaran yang luar biasa, para nabi yang sangat teguh, para nabi yang sangat sabar, para nabi yang menghadapi ujian yang sangat berat. Ada 5 orang. Hafal tidak? Ini dasar nih. Ulul azmi. Ranking 1 siapa? Ulul azmi. Jawab. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ulul azmi nomor 1. Nomor 2. Lupa ini. Nomor 2 siapa? Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa. Ini terlalu banyak nonton drama Korea ini. Nama Nabi ulul azmi gak hafal. Ya, yang keempat Nabi Isa. Yang kelima
Nabi Nuh. Yang kelima Nabi Nuh. Ulang lagi, yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Inilah yang namanya ulul azmi. Mereka ini punya kelas lebih tinggi dari nabi-nabi yang lain. Berarti ada klasifikasi. Kalau diurut tadi, manusia, kita ini manusia. Allah pilih di antara manusia ini, manusia-manusia pilihan. Siapa mereka? Para nabi. Berapa jumlahnya? 124.000. Kemudian di antara para nabi, Allah pilih mereka. Manusia-manusia pilihan lagi. Yaitu para rasul. Jumlahnya 315. Kemudian di antara para rasul, jumlahnya 315, Allah pilih lagi para nabi-nabi yang memiliki kehebatan, kekuatan, kesabaran, ulul azmi. Allah pilih 5, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang 5 ini Allah pilih yang menjadi pemimpin bagi seluruh para nabi dan rasul. 124.000. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bosnya. Adapun hadis yang Nabi katakan la tufaddiluni, jangan kalian lebihkan aku dengan nabi-nabi lain. Itu bahasa rendah hati Nabi. Nabi ini kan orang yang tidak sombong. Nabi ini orang yang tawadu, rendah hati. Sampai Allah sifati dalam Al-Quran, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang kalau jalan di muka bumi rendah hati, tunduk. Di sini rendah hati yang paling hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Luqman juga Allah sebutkan la tusair haddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan palingkan wajahmu di hadapan manusia dan jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Jadi tawadu di sini Nabi Muhammad SAW. Ditanya Nabi Adam, lihat sifat tawadunya Nabi Muhammad. Allah tanya ke Nabi Adam, ya Adam man anta? Wahai Nabi Adam, engkau itu siapa? Nabi Adam menjawab, ana abul bashar. Saya bapaknya manusia. Karena seluruh manusia secara genetika akan kembali kepada Nabi Adam. Siapapun dia. Bukan kembali ke monyet, bukan. Bukan kembali ke Homo sapiens, bukan. Bukan kembali ke Meganthropus erectus, bukan. Ya, kembali ke Adam. Al-Imam Nawawi Ad-Damiski yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat mengatakan bahwa seluruh manusia, baik dia para nabi ataupun manusia biasa, mereka nasabnya kembali kepada Nabi Adam, kata Imam Nawawi. Oleh sebab itu Nabi Adam punya gelar Abul Bashar, bapak moyangnya seluruh manusia. Ini akidah, tidak boleh salah. Kalau kita percaya teori yang lain, ini teori Al-Quran, wahyu dari Allah. Kita percaya, oh mungkin kita ini berasal dari manusia yang seperti monyet itu. Teori evolusi itu gak boleh dipercaya. Kalau kita percaya, kita menentang ajaran Al-Quran. Mau percaya siapa? Teori orang Yahudi atau firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, titik.